Ada headline, konten creator nyaris diamuk massa di Tebet gara-gara bikin konten tegur pengendara lawan arah. Gue bertanya-tanya, kok bisa orang ngelakuin hal yang bener malah pengen diamuk massa? Yang kocak adalah gini, kan badannya gede kan? Maksudnya nge-gym apa berotot segala macam kan. Orang mau ngelawan arah kayaknya lebih takut sama dia daripada sama polisi gitu. Anjing ini gue takut ditampol nih, malah gue hilang ya. Terus capek, orang-orang pada Iya, capek. yang selalu gue percaya adalah ketika lu capek, ketika lu punya masalah sama dunia, lu butuh sesuatu untuk melampiaskan itu. Dan kebetulan mungkin semua orang yang lewat situ melawan arah, mereka udah capek nggak pengen ketemu masalah lagi, ada kayak gini kayak, emang anjing tuh bakar gitu. Opening dulu gak sih? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang di TNM. Ini kita sebelum masuk ke pembahasan, gue pengen nyari tahu dulu yang menarik-menarik untuk dibahas. Tapi gue nggak tahu yang mana. Apakah yang ini? Rahel V-nya mengakui dirinya tetap sholat meskipun suka minum alkohol. Terkait sholatnya nggak diterima selama 40 hari jika meminum alkohol, Buna pun menjawab, agama itu urusan pribadi dan Tuhan ya. Ibadah aku tetap jalan, diterima atau enggaknya aku nggak tahu. Gitu. Yang penting Buna bahagia. Nah, buat opening aja, dari keseruan aja. Anyway, selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di pembahasan tentang perkara-perkara yang menarik di Indonesia. Dan sayangnya, yang menarik baru-baru ini itu bukan tentang kehebatan, kesuksesan, tapi tentang orang yang dikasih tahu hal yang benar, tapi mereka menolak untuk mengikuti itu karena mereka banyak. Ini akan menjadi perdebatan yang panjang, gua tahu. Tapi perdebatan panjang yang bias gitu loh, kayak kita tahu ini salah. Tapi ada yang membela satu dan lain hal dengan alasan kayak ngapain lu sotoy, ngapain lu ini, ngapain lu, mereka kan lagi kerja gitu segala macam. Semua bermula ketika ada berita ini. Ini kemarin malam banget nih, gue lagi mau tidur tiba-tiba baca-baca apa nih perkara sepertinya bagus. Terus ada headline, konten creator nyaris diamuk massa di Tebet gara-gara bikin konten tegur pengendara lawan arah. Gue bertanya-tanya, kok bisa orang ngelakuin hal yang bener malah pengen diamuk massa? Saya cari tahulah perkaranya dan saya beritahu kepada kalian supaya apa? Supaya lu yang males-males nyari tahu itu bisa gampang hidupnya. Oke. Pertama, ada seorang YouTuber bernama Lauren Hutagalung dengan akun YouTube Lauren Hutagalung TV sama Papa Rock TV. Mungkin ada sekali dua kali lah mereka mampir di timeline lu, mampir di FYP lu, ngasih lihat tentang perkara mereka yang ngeberhentiin orang-orang yang ngelawan arah dengan dasar sederhana. Mereka lawan arah, mereka salah. Dan kebetulan ada beberapa video yang mereka buat di Tebet. Seperti yang lu lihat, ini kan banyak nih, udah mah ada motor, ada angkot. Kenapa kok angkot? Karena buat lo yang belum tahu tempatnya, bayangannya gini men. Jadi tempat ini itu sebenarnya satu arah untuk menuju ke puterbalikan yang di bawah flyover. Dan di ujung sana ini ada kayak tempat-tempat angkot gitu pada ngetem gitu loh. Apa sih namanya? Pool angkotnya gitu. Jalan bawah ini untuk muter balik atau untuk yang baru keluar dari stasiun Tebet. Ini kan stasiun ya, depan ini. Iya. Nah mungkin karena mereka nggak pengen ribet, nggak pengen muter balik ke sini dulu karena kan PR. Siapa tahu kayak mereka arahnya pengen ke flyover sini nih, naik ke atas sini. Kalau misalkan mereka mesti disuruh masuk ke sini, berarti kan mereka harus muter dulu, terus muter lagi buat naik ke flyover. Mungkin mereka malas kayak gitu, jadi akhirnya mereka oknum orang-orang yang ada di sini pada muter balik seperti yang lu lihat ini ada contohnya. Oh, lawan arah ya. Lawan arah nih ada dua bapak-bapak nih. Yang satu nggak pakai helm lagi. Mana ketinggalan bapak ya? Ini bapak nggak pakai helm. Ini ada oknum ojek online. Dan kejadiannya itu persis di sini. Buat lu yang nggak paham konteksnya, jadi Abang Lauren ini, wah Medan kali pak. Jadi Abang Lauren ini dia emang dari dulu seneng ngebikin konten kayak gitu. Dari beberapa konten yang sempat gue tonton kalimatnya sih, karena mereka pernah jadi korban orang yang lawan arah. Jadi ada
ada backstory yang cukup bagus lah. Dia pernah ketemu orang lawan arah, hampir mencelakakan dia atau udah mencelakakan dia. Terus dia nggak pengen itu kejadian sama orang lain. Jadilah orang yang putar balik yang lawan arah ini ditegor. Dan ditegornya itu dengan cara yang emang rada keras. Karena ya seperti yang kita tahu, orang kan yang salah-salah gini kadang batu kan. Cuma mau ke sono doang, cuma mau ke sono doang. Ya lo dikit doang ini orang cuma buat muter balik ya kayak gitu ya. Seperti yang kita tahu lah. Orang yang kalau udah salah pala batu tuh nyebelin banget. Dan ini tuh konten-konten mereka yang bener-bener sampai kecot-kecot, bener-bener bacot gitu lah. Bener-bener yang bakal jadi bentak-bentakan gitu loh. Karena emang ya menyamakan apa yang dilakukan sama yang ngelanggar. Kalau yang ngelanggar nadanya tinggi ya mereka tinggi juga karena lawan api pakai api gitu. Yang kocak adalah gini, yang kocak adalah kan badannya gede kan, maksudnya nge-gym apa berotot segala macam kan. Orang mau ngelawan arah kayaknya lebih takut sama dia daripada sama polisi gitu. Anjing ini gue takut ditampol nih, malah gue hilang ya. Dari 12 Agustusan ini udah beberapa hari, Abang Lauren ini sama Abang Paparok itu lagi sering ke Tebet tadi, ke tempat yang banyak orang ngelawan arah tersebut. Terus karena dirasa banyak yang ngelawan arus, dibikinlah konten-konten yang ada di situ. Udah ada beberapa video yang naik di tempat yang sama. Ada beberapa video tuh saya kira karena mungkin kebanyakan jadi akhirnya balik lagi ke situ. Jadi sebelumnya tuh udah pernah ke situ. Mungkin karena banyak banget jadi ya balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Nah, mungkin beberapa oknum orang-orang yang ada di sana udah nandain gitu. Jadi kayak udah pernah tahu atau pernah ditegur gitu segala macam. Dan ketika ada perkara ini, jadi perkaranya kerasa gede gitu. Terus tanggal 15 Agustus akhirnya Abang Lauren ini balik lagi ke daerah Stasiun Tebet. Ada pengakuan dari masyarakat sekitar kalau Lauren ini udah bikin konten dari jam 4 sore. Tapi pada malam harinya ada keributan yang terjadi antara pihak ojol dan pihak konten kreatornya itu sendiri. Di sini ada videonya 2 lawan ratusan coba. Ya karena emang rame itu, sebanyak itu yang ngelanggar gitu. Kelihatan banget kalau dari pihak oknum ya. Oknum ojol dan beberapa warga sekitar banyak banget buat ngepung pihak Lauren. Karena emang kalau dilihat tuh bau banyak tumpah ruah gitu loh. Ruame. Nih, bener-bener yang sampai dikerubutin gitu. Nah, setelah dicari tahu, sepertinya yang memercik api dari keributan ini adalah ketika pihak Lauren ini sedang ingin menegur anak kecil. Nih kalimat yang beredar di sosial media gitu ya. Sebab anak kecil tersebut disinyalir mendapatkan bentakan karena melalui jalur yang tak sesuai. Akibat hal ini, cekcok antara ojol dan sang kreator tak terhindarkan. Pokoknya intinya mereka, konten creator ini, Abang Lauren dan The Paparok ini diduga timnya itu ada yang membentak anak kecil. Kalimatnya demikian. Tapi menurut klarifikasi yang ada di sini, langsung ada klarifikasinya nih kayak literally 2 jam lalu gitu. Klarifikasinya menjelaskan kalau bukannya dia ngebentak anak kecil. Jadi ada temennya dia. Mereka tuh kerjanya jadi kayak, karena banyak yang ngedukung juga, ada banyak volunteer gitu loh yang datang untuk ikut ngebantu. Nah, salah satu temennya ini ada ngeberhentiin motor. Yang diberhentiin itu ada bapak-bapak yang lagi ngebawa anak sama istrinya. Si bapak-bapaknya ini bilang kalau dia itu pengacara. Dari konteks itu aja udah aneh. Masa pengacara yang notabene-nya seharusnya tahu hukum malah melanggar hukum? Kan itu justru bagus untuk mereka karena mereka ngevideoin itu kan. Mereka punya buktinya gitu. Si pengacara ini bilang kalau mereka, which is Lauren Hutagalung sama Paparok ini, nggak punya legal standing. Mereka dianggap tidak punya hak untuk memberhentikan orang yang ngelawan arus. Lu siapa? Lu kan bukan polisi. Jawabannya mereka pasti demikian kan. Terus dibalikin lah pakai kalimat tadi ya. Ya nggak bisa Pak, tetep nggak bisa lewat. Ngapain lewat? Pengacara harusnya tahu hukum segala macam. Akhirnya kecot kan, kecot. Dan itu juga adalah cara yang bagus karena yang ditakutkan adalah seperti orang-orang yang berhasil lolos operasi kepolisian gitu loh. Takutnya gini, takutnya ada orang nih ditilang, tapi dia ngelihat orang yang melakukan hal yang salah, tapi dia kabur. Takutnya orang ini bilang kayak, lah itu kagak ditangkap gitu. Jadi harus semuanya tuh di stop gitu.
Nah, permasalahannya adalah dia ini ngebawa istri dan anak. Ketika kecot gitu, dia sempat ada ngomong tapi pakai nada yang cukup tinggi. Temennya ini, timnya Lauren Tagalong akhirnya rada meninggikan omongan juga, ya supaya sama-sama balance lah, lu dengerin gue dengerin lu gitu. Nah tapi ketika si timnya ini ngomong suaranya rada tinggi, orang-orang sekitar yang udah ngeliat keributan itu ngerasanya kayak dia yang salah, si timnya ini yang salah, makanya akhirnya rame, diberhentiin segala macem. Ada warga lokal juga yang ada di sana. Ya ribut itulah terjadi akhirnya. Di video klarifikasinya ini juga dijelasin kalau ada videonya, kalau itu nggak ngebentak anak kecil segala macem. Jadi alasan yang dia ngebentak anak kecil tuh nggak bener gitu. Ngerasa hal tersebut itu berlebihan, akhirnya membuat geram warga dan ojol. Dan mereka memutuskan untuk mengejar pihak content creator dan timnya. Inilah kalimat orang-orang yang bilang kalau salah jangan dibiasain. Takutnya nanti jadi kenormalan yang baru, dan normalnya itu ngebikin kita bias dalam menilai sesuatu. Ini contohnya nih. Ini contohnya. Aduh, apa lu maksudnya, ha? Lu maksudnya ngegas apa? Ois, yaudah, move right. Ayo, move right. Lu mau kasih juga, move right. Nah, alasannya gitu kan, gue mau ke situ doang gitu. Karena kalau dilihat banyak ya, yang ojek online itu banyak gitu. Berapa banyak ojek online. Ada ya mas-mas bapak ibu-ibu tidak menggunakan helm. Kayak, Tebet tuh termasuk tempat yang harusnya banyak polisi gak sih? Banyak. Maksudnya, bro, ini kita lagi bicara Tebet bro, pusat kota. Akhirnya setelah perkara ini cekcok pun terjadi. Dan setelah cekcoknya itu sendiri, tim Lauren dan Papa Rock ini akhirnya mengamankan diri ke salah satu tempat makan yang ada di sana. Karena ya gimana, maksudnya katakanlah YouTuber dan timnya itu paling 10 orang juga kayaknya nggak nyampe. Tapi orang banyak banget gitu dan ramai sekali. Apalagi ada perkara pemukulan yang terjadi. Ada anggota timnya yang cewek sampai berdarah, keluar darah dari mulutnya, entah diapain gitu. Iya cewek. Gue nggak bisa ngasih lihat videonya ya kayaknya ya. Oh nih ada nih. Dorong-dorong tuh. Tadinya gue nggak apa-apa sih. Cuman karena gue pakai baju apa nih sama kayak lo kan bang. Jadi ada yang lempar tisu sama garpu kena ini gue. Berdarah gitu. Juga agak bengkak sih. Gak berdarah. Ini tuh di sini kayak sampai jam 12-an gitu. Maksudnya cukup lama sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan memaksa untuk pihak Lauren ini membuat klarifikasi berisi permintaan maaf mereka kepada pihak yang dirugikan. Karena mungkin buat menenangkan, buat toning down keadaan deh, cooling downnya kayaknya ya itu cara yang terbaik gitu. Daripada nggak bisa pulang di tempat. Nih, klarifikasinya di tempat di saat itu juga. Nih. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Elvin Raja Arifin. KTP ada di Pak RT. Dengan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya pada warga. Wah, panik. Kenapa mulutnya pada gitu ya? Untuk ada di titik ini aja tuh nggak masuk akal nggak sih sebenarnya? Mereka bener yang diperjuangkan kebenaran gitu. Kalau misalkan dia harus minta maaf, berarti siapapun yang memaksa dia untuk meminta maaf adalah orang-orang yang membela sesuatu yang salah. Kan konteksnya di situ dong. Kok bisa orang yang bener minta maaf? Ini zaman apa ini? Ini rezim ini. Wah gitu, nggak gitu. Kenapa? Orang juga bingung tuh. Cuma di Indonesia para pelanggar berat itu maunya ditegur serta diingatkan dengan sopan dan lemah lembut. Membela yang melanggar, lo yang salah, lo yang kalah gitu. Orang juga bingung. RW 6 RT 4 Bukit Duri. Jadi permintaan maaf ini kayak bener-bener purely untuk meredam situasi supaya perkaranya nggak nambah gede, nggak melebar kemana-mana. Dan sebenarnya kita juga nggak tahu ya yang memulai. Kalimatnya sih ada mungkin oknum ojol yang tersinggung. Terus perkaranya di situ nambah gede jadi minta bantuan melewat WhatsApp.
Iya, kan seperti yang kita tahu kan. Gue tuh respect sebenarnya sama abang-abang ojol. Gue kenal beberapa orang yang kerja demikian juga. Tapi untuk melihat sesuatu yang salah dibela itu tetap gue nggak bisa terima aja gitu, kayak aneh banget gitu. Masa yang bener suruh bikin klarifikasi gitu loh. Tapi intinya klarifikasi tersebut berisi permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan dan akan meminta izin dulu kepada perangkat lingkungan setempat untuk membuat konten di daerah sana. Kalimat itu keluar karena mereka diomelin karena kayak, kok lu bikin kayak gini nggak ngomong RT RW? Apa? Kenapa jadi RT RW yang dibawa-bawa? Masa ada orang ngasih tahu yang salah supaya bener mesti lapor RT RW? Power Rangers Ultraman gimana? Masa minta izin dulu? Ini monster keburu ngancurin tempat lu nih gitu. Rada jauh sih perbandingan, tapi ya udah. Gue lebih tepat kalau misalkan dia minta izin ke kepolisian nggak sih daripada ke RT RW? Harusnya ya, ketika dia udah temenan sama pihak kepolisian ya harusnya bisa dibantu, karena ini aja Papa Rock headernya tuh foto sama polisi loh. Maksudnya pihak kepolisian pun tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan dan harusnya didukung karena mereka benar gitu. Dari klarifikasi tadi juga ada omongan kalau videonya bakal dihapus dan dihapus di tempat gitu. Jadi kan mereka udah record nih. Ini kan konten kayak 2 hari yang lalu, terus akhirnya balik lagi untuk ngebikin part 3-nya lah kayaknya. Nah, part 3-nya itu minta langsung dihapus saat itu juga. Dan akhirnya dihapus, tapi setelah klarifikasi sekitar jam 7 malaman, pihak dari Lauren belum bisa keluar dari rumah makan tempat mereka mengamankan diri karena masih banyak pihak ojol yang berada di luar rumah makan tersebut. Sampai pada akhirnya jam 11 malam baru bisa keluar, dan itu pun dibantu sama pihak kepolisian. Dan katanya juga teman-temannya yang di Polsek Tebet masih diikutin sama beberapa ojol. Aftermath-nya adalah urutannya kan gini. Bikin konten jam 4 sore bikin konten, makin malam makin rame, makin sibuk segala macam. Ketemu yang perkara anak kecil tadi, yang quote and quote anak kecil tadi untuk dijadikan trigger. Ojol banyak, rame, jam 7 bikin klarifikasi, jam 11 malam baru bisa keluar. Nah, di tengah-tengah perkara itu ada tim mereka yang terkena kekerasan. Ada pemukulan yang dilakukan. Dan pemukulan itu akhirnya dilanjutkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum karena itu udah kekerasan. Dan mereka udah visum. Setelah visum kemudian ngelapor ke pihak kepolisian dan ya kebenaran akan menemukan jalan, men. Ini tuh perkara yang kalau dipikir-pikir kayak aduh ya ampun, kok bisa sih gitu loh. Ya aku ngerti deh kenapa jadi rame banget kayak tadi tuh, karena pertama itu daerah Tebet. Daerah Tebet rame banget by the way, buat lo yang nggak tahu Tebet ya, buat lo yang di luar Jawa deh, Tebet itu salah satu tempat paling rame. Bahkan ada gacuan di sana. Ada abnormal. Soalnya di sana tuh pasarnya bukan orang kerja doang, bahkan mahasiswa. Iya, ada mahasiswa. Makan, Dekat stasiun gitu loh. Makan banyak banget di situ. Jadi konteksnya gini, ada stasiun Tebet di sana. Orang hilir mudik banyak. Terus di sana tuh tempat makannya banyak. Toko baju 420 tuh ada di situ yang pertama kali. Distro semuanya. Baju-baju segala. Jadi kayak emang tempatnya crowded banget, makanya jadi rame. Sama itu Tebet, kedua jam pulang kerja. Jam pulang kerja jam 4 sore juga kan. Jam 4 sore sampai malam. Iya, sampai kan. malam. Terus capek, orang-orang pada Iya. capek. Yang selalu gue percaya adalah ketika lu capek, ketika lu punya masalah sama dunia, lu butuh sesuatu untuk melampiaskan itu. Dan kebetulan mungkin semua orang yang lewat situ melawan arah, mereka udah capek nggak pengen ketemu masalah lagi, ada kayak gini kayak emang anjing tuh bakar gitu. Ada tipikal orang-orang kayak gitu. Cuman ya gimana ya, komennya kebagi loh. Netizen di sosial media itu bener-bener yang kebagi dua. Ada yang merasa kayak ya elah konten doang, ya elah ini itu segala macam. Ada orang-orang yang kayak mikir, ya lu ngapain bikin kayak gitu, buat konten doang kan, inilah itulah segala macam. Padahal yang sebelahnya mikir kalau ya ini hal yang baik untuk dilakukan karena emang itu bener, udah sesimpel itu aja. Nggak ada yang bisa melawan
si benernya ini ngapain lu ngelawan arah kan gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bagaimana? Gue ingat zaman-zaman gue kerja di PT waktu itu, kan gue sering lewat sini kan, lewat Komatsu. Ini tuh banyak sekali orang-orang yang lawan arah. Alasannya karena di setelah sini itu ada jalanan menuju ke Cilincing, Cakung apa gimana gitu. Sampai capek, terus akhirnya kayak melawan arah adalah pelanggaran dan berbahaya. Sayangilah nyawa Anda. Udah gitu. Cuman itu doang yang bisa dilakuin. Karena gimana ya? Nggak peduli aja gitu. Men, asal lu tahu, ini tuh kontainer loh. Kalau kita bandingin sama yang tadi, mereka mungkin akan ketemu mobil, motor. Di Jakarta Utara bro, ketemunya kontainer ngelawan arah, lawan arahnya kontainer gitu. Ini kagak ada yang pas banget ketangkep sama ini ya, Google Street. Dia tuh kalau jam pulang kerja lagi jemput-jemputin karyawan, itu banyak banget itu. Oh, ini pelangnya belum ada. Tapi ya, menurut lu gimana perkara ini? Karena memang kalau dipikir-pikir aneh, Jo. Sumpah, aneh. Ada yang bilang kayak, semangat warga, hancurkan yang cuma bikin konten. Hahaha, panik gak bang? Udah bikin emosi orang, ganggu usaha orang, ribetin aparat kepolisian, apa kagak mikir sih bang? Keluar-keluar jadi relawan padahal lo nyari AdSense. Kita bukan orang bodoh lah. Jangan jadi orang so bijak dan nempatin diri paling kuat karena badan gede. Orang udah emosi gak bakal lihat otot lu lah. Sini ke Karawang lah, biar tahu wilayah paling gersang di Jawa Barat. Nah, hubungannya apa? Gini. Kalau misalkan kalimatnya dia keluar-keluar jadi relawan padahal lu nyari AdSense, warga setempat, orang-orang yang lewat jalan itu dapat keselamatan juga loh. Masa lu nggak mikirin perkara itu sih gitu loh? Masa cuman mikirin jujur gue bingungnya adalah kok bisa lu ngebela orang yang salah gitu? Mentalnya mental kayak apa? Sumber daya manusianya bagaimana? Men, ini perkara ini tuh susah banget. Bener-bener susah itu karena ya udah dua arah. Ada yang ngedukung abang ojol nyari duit. Mereka butuh. Kita tuh gini men, kita tuh punya kesulitan akan romantisme, struggling dan perjuangan. Jadi kayak seolah-olah orang yang berjuang nyari duit dan segala macam akan kita bela, meskipun dia dengan cara yang salah gitu. Kita tuh kadang nggak enakan, kasianan, gampang kasihan sama orang, yang segala macemnya. Wah, ada yang ngasih saran. Kan lu dapat konten bang kayak gini, daripada lu ngomel-ngomel kayak gitu, kenapa nggak orang yang lawan arah lu kasih duit biar muter balik? Semua orang terlawan arah besok. Gila lu. Susah banget loh. Susah nyari sudut pandang bagusnya, susah. Nyari titik tengahnya tuh susah. Padahal juga ya seharusnya ya pihak aplikator juga tidak akan memperbolehkan mitranya untuk melawan arah, karena itu pertama membahayakan penumpang. Kalau priority mereka adalah penumpang, customer, orang yang download apps-nya itu, atau ya diri mereka sendiri pada akhirnya gitu. Pihak aplikator pasti tidak menyetujui itu gitu loh. Baca semua demi konten lu semua yang komen kayak gitu mencerminkan rendahnya SDM kita. Jelas pelanggar aturan ditertipin dan gak terima, kok malah yang menertibkan yang disalahin bukan yang ditertibkan. Nah gitu. Jadi kalau mau negur orang yang salah harus izin ETW. Nah gitu kayak tadi. Tapi ya aftermath-nya gitu intinya. Kan ada tim dari Lauren Tagalung yang terkena kekerasan. Ya urusannya sama pihak kepolisian, udah sesimpel itu. Lagi diproses hukum, lagi dicari orangnya siapa. Dan justru itu emosi-emosi sesaat itu kan yang pada akhirnya akan mematikan pekerjaannya, mematikan karirnya, cara dia bersosialisasi. Karena emang kalau di mata hukum salah, ya saklek salah. Kecuali lu yang harusnya dihukum mati, penjara seumur hidup, itu beda. Wah gitu. Kami peduli edukasi lalu lintas, gabungan warga plus relawan lawan arah tetap salah. No debat tanpa terkecuali. Dah.
Gua nggak tahu ya. Pada akhirnya nanti akan kemana? Mungkin yang melakukan pemukulan itu akan ditangkap, mungkin kemungkinan besar. Gini deh, videonya terlalu panjang, kayaknya ini akan jadi TNM khusus saja. Intinya itu yang terjadi. Pendapat lu seperti apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Karena memang perkara kayak gini itu kadang sulit sekali kalau kita lagi bicara sama orang yang sudah terbiasa melanggar aturan. Tadi ada kalimat bagus, lampu merah aja diterobos apalagi cuma lawan arah gitu loh. Lampu merah tuh katakanlah ada 4 persimpangan ya. Lampu merah tuh lu bisa ditabrak dari mana aja gitu. Itu mereka tetap berani apalagi cuma dari satu arah gitu kayak. Cuman di perkara kali ini ya gua tentu akan tetap membela YouTubernya. Karena yang diperjuangkan tidak hanya AdSense tapi juga keselamatan orang lain yang ada di sana. Kita lagi bicara kalau misalkan gara-gara orang lawan arah terus kecelakaan segala macam ya rugi ya mereka sendiri. Kita tuh bener-bener harus stop untuk bilang kayak yaudah urusan-urusan dia, kalau mau lawan arah segala macam yang mati-mati dia gitu. Kayak kita nggak bisa gitu ngomongin kayak gitu. Karena yang jadi korban itu bisa jadi bukan cuma si orang yang ngelanggar, bisa jadi lu, temen lu, keluarga lu segala macam gitu. Jadi kita nggak bisa yang sembarangan kayak biarin aja dia yang ngelanggar, dia yang mati ini. Ya kalau yang mati berdua ada elunya. Itu yang ditakutkan itu. Dan yang dibela itu. Lu sebel gak sih men? Jalanan macet, tiba-tiba ada si brengsek dari lawan arah nyelip-nyelip di kiri, pengen lu tampol gak sih? Gitu aja gitu loh. Tulis pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Kita ketemu di video lainnya, kita ketemu di lain kesempatan. Like, comment, subscribe, share, and subscribe. Bacot. Dunia ini rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena banyak orang yang diam. Sesimpel itu. Ya. Terima kasih Abang Lauren sudah terus berbuat demikian. Gua gini. Ntar aja deh. Tutup dulu. Nama gua Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye. Kenapa komenannya pada ngebela ini ya? Jangan nyusahin bang, orang demi kepentingan pribadi. Kalian ini goblok, bersembunyi di balik kata edukasi. Edukasi gak harus gini, cari konten yang bikin susah orang lain. Justru yang melanggar yang bikin susah orang lain. Apa sih? Men, sorry gua ngasih tahu lu ini, tapi negara kita majunya masih lama. Ya, 2040, 2050 mungkin. Karena konteksnya bukan nunggu mereka berubah, nunggu mereka pada meninggal. Ya, itu aja, bye-bye, thank you.